Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Anessa Putri dengan nomor induk mahasiswa 22246405085, kelas 3B, mata kuliah evaluasi dan proses pembelajaran SD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian autentik dan penilaian objektif. Penilaian objektif adalah penilaian yang bersifat objektif. Dimaksudkan untuk penilaian di mana evaluator yang menentukan capaian pembelajaran yang akan diukur, menentukan metode penilaian, serta mengembangkan alat penilaiannya. Penilaian objektif yaitu memberikan penilaian terhadap murid oleh guru harus senantiasa mengacu pada objektivitas atau dengan kata lain penilaian harus objektif. Kemudian ada teknik penilaian yang sesuai dengan domain capaian pembelajaran. Yang pertama itu ada pengetahuan, bisa dengan tes lisan, tes tertulis, bentuknya itu objektif dan uraian. Kemudian yang kedua ada sikap atau afektif, bisa dengan wawancara, observasi, mediumnya itu role play dan simulasi. Role play itu bertukar peran dan simulasi itu menirukan. Selanjutnya keterampilan, bisa non-tes, tes performance, mediumnya simulasi, demonstrasi, dan lain-lain. Kemudian ada penilaian autentik. Mengapa dibutuhkan penilaian autentik? Hal ini dikarenakan metode penilaian konvensional untuk mengukur prestasi seperti tes pilihan ganda, benar atau salah, menjodohkan, dan lain-lain telah kurang efektif dalam mengetahui kinerja mahasiswa. Penilaian autentik ini merupakan penilaian yang mampu memfasilitasi mahasiswa untuk menggunakan kombinasi dari kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya untuk mengaplikasikan sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Suatu bentuk penilaian yang peserta didiknya ini di mana untuk menampilkan tugas pada situasi yang sesungguhnya yang mendemonstrasikan penerapan keterampilan dan kompetensi spesifik untuk menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang sudah dikuasai. Richard Stinger 1987. Kemudian ada karakteristik atau ciri penilaian autentik menurut Triante tahun 2009. Yang pertama, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Dan yang kedua, bisa digunakan untuk formatif ataupun sumatif. Kemudian yang ketiga, yang diukur keterampilan dan performansi bukan mengingatkan fakta. Dan yang keempat, terintegrasi dan dapat digunakan sebagai feedback ataupun timbal balik. Dan yang kelima, berkesinambungan. Baik, kemudian ada jenis-jenis penilaian autentik. Yang pertama, penilaian diri. Yang kedua, penilaian kinerja. Yang ketiga, penilaian tertulis. Yang keempat, penilaian proyek. Dan yang terakhir atau yang kelima, portofolio. Kemudian ada teknik penilaian. Yang pertama, tes tertulis. Yang kedua, penilaian diri dan antar teman. Yang ketiga, project. Yang keempat, tes lisan. Yang kelima, portofolio. Yang keenam, untuk kinerja. Dan yang terakhir, observasi. Baik, terima kasih. Itulah tadi materi tentang penilaian objektif dan penilaian autentik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.